Yang pertama bahwa berangkat dari pengembangan kasus judi online ya yang ditangani oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sejak tanggal 12 Desember 2024 tim penyidik gabungan Subdit Tipikor di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan penyidik Kortas Tipikor Polri telah melakukan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi ya. Jadi setidaknya ada 2 clustering besar yang saat ini sedang kita lakukan penyidikan, yaitu clustering dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji kepada oknum penyelenggara negara pada Kementerian Kominfo RI pada sekira tahun 2023 ya. Itu dibagi lagi menjadi 2 LP di sana, yaitu LP pemberi dan LP penerima. LP pemberi dan LP penerima. Kemudian di clustering kedua, kami saat ini juga sedang melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian, termasuk di dalamnya adalah penerimaan hadiah atau janji maupun gratifikasi pada Kementerian Komdigi Republik Indonesia pada sekitar tahun 2022 sampai 2024. Jadi ini tempusnya kita lebarkan mulai tahun 2002 sampai tahun 2024. Jadi ada 31 orang saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan di tahap penyidikan ini. 21 orang diantaranya adalah pegawai Komdigi. Dan saat ini penyidikan masih berlangsung. Minggu depan ada beberapa agenda pemeriksaan terhadap 7 sampai 8 orang saksi lainnya. Dan tim penyidik gabungan juga telah melakukan upaya paksa penggeledahan ya pada 5 rumah tertutup lainnya, termasuk penyitaan ya terhadap beberapa barang bukti maupun barang bukti elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Apa aja Pak? Tadi bisa dirinci itu rumah siapa? Ya, nanti ya. Apakah barang buktinya apa aja sama rumah siapa aja? Apakah pejabat-pejabat? Ya, yang jelas ada 5 spot ataupun rumah yang telah kita lakukan penggeledahan terkait dengan upaya penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang tidak pidana terjadi guna menemukan tersangkanya. Termasuk kita juga telah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti, baik itu dokumen juga, surat, dan di dalam juga ada barang bukti elektronik ya. Ada barang bukti elektronik yang kita lakukan penyitaan pada saat penggeledahan dilakukan. Uang ada nggak Pak? Barang bukti uang yang disita Pak? Nanti kan kita update ya. Pak, apakah berarti ini sudah berlangsung sejak 2022 ya Pak ya? Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa kita saat ini tim penyidik gabungan sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Clustering pertama terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di sekira tahun 2023. Yang pertama ya, clustering pertama. Yang clustering kedua pada tempus waktu 2022 sampai 2024. Masing-masing clustering ini sedang dilakukan penyidikannya baik terhadap pemberi maupun penerimanya. Ada kemungkinan Pak Menteri Budi Ari bakal diperiksa lagi ya Pak di kasus ini untuk mendalami keterlibatan pihak-pihak lain. Nanti pasti akan kita update ya. Pasti akan kita update. Dari 5 rumah yang digeledah apa salah satunya rumah Budi Ari Pak, benar Pak? Nanti akan kita update ya. Kalau angka yang diakui oleh saksi itu berapa Pak yang diberikan mereka kepada oknum pegawai Komdigi ini Pak? Mungkin angkanya berapa mereka maksudnya? Yang jelas itu bervariasi rekan-rekan sekalian dan itu merupakan materi penyidikan. Nanti apabila alat bukti yang kita dapatkan sudah terkumpul dan baik dan kemudian dilakukan mekanisme gelar perkara penetapan tersangka, nanti kan kita update untuk kebenaran sekalian. Pak, apakah penetapan tersangka menunggu dari alat bukti yang terkumpul dengan saksi yang diperiksa ataukah memang bisa bertahap? Ya jelas. Jadi bahwa penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana terjadi itu wajib didasarkan atas 2 alat bukti yang sah. Nah, seperti itu ya. Jadi wajib didasarkan atas 2 alat bukti yang sah. Pak, untuk menegaskan ke pesawat itu kan Bapak menyebut ada angka yang bervariasi yang diberikan dari dalam bupati dan penyelidikan publik. Dan ini pengembangan dari juga Komdigi ya Pak. Ya. Ini bentuk pemberian atau penerimaan yang diberikan itu apa? Apakah untuk meloloskan verifikasi juga atau bagaimana Pak? Ya seperti itu ya. Jadi untuk berbuat atau tidak berbuat di luar yang terkait dengan wewenang dan jabatannya untuk tidak melakukan sesuatu ataupun yang menjadi tugas ataupun wewenang dari yang bersangkutan. Jadi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan lingkup kewenangan dari masing-masing pegawai negeri atau penyelenggara negara dimaksud. Pak, gelar perkaranya kapan Pak? Rencananya? Nanti kita update. Oke. Siap. Ya, Terima kasih Pak Terima kasih Pak Dir.